Rupanya hari ini sedang ada perhelatan besar Kang Mas, tanya Pangeran Prawirakusuma sembari mengangguk-angguk. Iya betul. Ini tadi baru saja saya menyampaikan perintah Kanjeng Sinuwun agar semua rakyat kecil mengetahui situasi yang sedang terjadi di dalam negeri. Sewaktu-waktu datang serangan dari Belanda, maka penanganan di sini sudah tak perlu dikhawatirkan lagi. Atau jika besok lusa mendapat panggilan dari Kanjeng Sinuwun, maka kami semua sudah dalam keadaan siap siaga, jawab Tumenggung Jayasingha. Wah, terima kasih banyak Kang Mas. Kedatangan kami semua juga dalam rangka mengemban tugas dari Kanjeng Sinuwun. Selain itu juga karena diutus oleh Kanjeng Pangeran Diponegoro, untuk memberi kabar bahwa perang sudah dimulai. Kanjeng Pangeran sudah meninggalkan kota. Rumah beliau di Tegalrejo sudah dirobohkan oleh Belanda. Kanjeng Pangeran beserta anak istri beliau terpaksa pergi terlunta-lunta menetap di Goa Selarong, jelas Pangeran Prawirakusuma. Merah padam wajah Tumenggung Jayasingha mendengar penuturan Pangeran Prawirakusuma. Oh, terlaksana. Gila bener maunya Belanda ini. Tahu manisnya gula. Datang ke tanah Jawa ini, bicara dagang pakai perjanjian VOC dengan membawa company. Ternyata hanya untuk menjarah dan ikut campur urusan pemerintahan. Jika sudah berani menginjak-injak keluarga keraton, untuk apa VOC diteruskan? Saut Tumenggung Jayasingha geram. Suaranya bergetar, lidahnya seolah keluh menahan beratnya ucapan. Lalu keinginan Kanjeng Sinuwun bagaimana? Tanya Tumenggung Jayasingha kemudian. Kita bertempur mati-matian, sebab company telah menangkap para pangeran di Ngayogyakarta. Kedu, Magelang dan Bagelen sudah di bumi hanguskan. Kanjeng Sinuwun berpesan kepada saya, supaya menyampaikan kepada Kang Mas Jayasingha, bahwa Kang Mas berkewajiban melindungi tapal batas Banyumas. Banyumas saat ini sudah dikosongkan. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan prajurit Kertanegara dan Roma, prajurit dari Aji Barang silahkan disebar di tapal batas, sebagai benteng dari wilayah Banyumas, jawab Pangeran Prawirakusuma dengan tegas. Tumenggung Jayasingha menggeram sembari menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, hatinya terasa amat kesal. Pangeran Prawirakusuma memandang dengan tatapan kosong, seolah menyayangkan adanya peristiwa yang terlanjur terjadi. Jika sudah demikian, maka situasi di wilayah Banyumas dan Ketumenggungan Aji Barang ini jangan sampai dianggap enteng. Belanda bisa masuk ke wilayah Banyumas dan Ketumenggungan Aji Barang ini laksana kerbau pulang ke kandangnya. Oleh sebab itu, keadaan di sini perlu diperkuat. Kebetulan perintah dari Kanjeng Sinuwun, saya diberi wewenang untuk menyampaikan bahwa Kang Mas Jayasingha sudah diwisuda menjadi lurah prajurit Aji Barang, dengan surat pengangkatan gelar Kiai Ngabehi Singadipa, jelas Pangeran Prawirakusuma. Selain Kang Mas Tumenggung sudah diwisuda menjadi lurah prajurit Aji Barang, saya sendiri bersama Kiai Imam Misbah ditugaskan untuk membantu di wilayah barat ini. Maka hidup mati kami berdua akan ikut bersama-sama dengan Kang Mas Jayasingha di sini, tambah Pangeran Prawirakusuma sembari menyerahkan surat pengangkatan gelar sebagai lurah prajurit Aji Barang yang diberikan oleh Kanjeng Sinuwun Surakarta kepada Tumenggung Jayasingha. Wah, terima kasih sekali Dimas Pangeran. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi perintah dari Kanjeng Sinuwun, kata Tumenggung Jayasingha. Setelah membaca surat pengangkatan dirinya, Tumenggung Jayasingha menghela nafas panjang. Bagaimanapun beratnya, perintah ini akan saya junjung tinggi. Saya terima sebagai penguku diri saya. Oleh sebab itu,
Saya persilakan Dimas Pangeran untuk menjelaskan kepada para prajurit, kata Tumenggung Jayasinga dengan nada berat. Pangeran Prawirakusuma pun berdiri, lalu menghadap ke arah para prajurit. Ia menjelaskan bahwasanya saat ini Tumenggung Jayasinga telah diwisuda atau diangkat sebagai lurah prajurit Aji Barang, dan diberi gelar Kiai Ngabehi Singadipa. Para prajurit dan Demang, nampaknya kalian semua sudah mendengar penjelasan dari Pangeran Prawirakusuma. Mulai hari ini aku mendapat tugas untuk menjadi lurah prajurit. Dikarenakan perang sudah dimulai, agar jangan sampai keduluan Belanda masuk ke wilayah Banyumas, maka prajurit harus segera berjaga di tapal batas bagian timur. Agar tak terlalu lama, besok pagi prajurit diberangkatkan untuk menempat di Purwanegara. Siapkan semua senjata perang, tepatilah janji prajurit, dan pamitlah kepada anak istri serta keluarga kalian. Besok pagi kembalilah berkumpul di alun-alun ini. Kita berangkat bersama-sama, kata Tumenggung Jayasinga yang kini telah menyandang gelar sebagai Kiai Ngabehi Singadipa, menyambung penjelasan dari Pangeran Prawirakusuma. Pesanku kepada para wiratamtama, saudara-saudaraku para wiratamtama, dalam menghadapi peperangan, kalian harus bisa mengemban tugasnya masing-masing. Kepada Kakang Adisura, Mertayuda dan Surayuda, jadilah pengiring para prajurit taruna muda yang dipimpin oleh para Demang, kata Tumenggung Jayasinga. Secamenggala anakku, tugasnya mengawal prajurit ketumenggungan yang berjumlah 100. Anakku Jayadikrama dari para Kanonje, engkau punya kewajiban menjadi pengikut Pangeran Prawirakusuma dan Kiai Imam Misbah, menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan perintah kepada para wiratamtama, mengatur telik sandi atau mata-mata. Dirimu juga tak boleh jauh-jauh dariku, karena sekaligus sebagai tangan kananku, tambah Tumenggung Jayasinga. Kepada Demang di Pamenggala Gunung Lurah, engkau tak kuperkenankan ikut ke medan laga. Engkau berkewajiban mengatur tata tentram praja. Selama ku tinggal berperang, engkau sebagai wakil di Ketumenggungan, mengatur dan menjaga para ibu serta adik-adikmu. Mengatur hasil bumi, menerima pasokan bantuan dari rakyat kecil, dan mengirimkan pasokan beras setiap musim panen ke Roma. Kiriman itu sebagai bekal bagi para prajurit yang maju ke medan laga, sebab belum jelas situasinya, berapa lama nanti perang akan berlangsung, perintah Tumenggung Jayasinga. Sudah cukup apa yang jadi perintahku, bersiaplah semua. Janganlah putus doa kalian kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan dan kemenangan dalam perang. Sekarang pertemuan ini saya persilahkan untuk dibubarkan, kata Tumenggung Jayasinga mengakhiri perintahnya. Setelah pertemuan dibubarkan, suasana pendopo Ketumenggungan Aji Barang kembali menjadi lengang.